Usman bin Yahya antek Belanda. Bangsat, ente antek Belanda anjing. Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam demokrasi dan salam pluralisme. Oke, jumpa lagi di Sahabat Rahmat Channel. Nah, sambil bersantai sahabat-sahabat, Bahar, ini masih Bahar ini, Bahar Smith. Nah, marah besar bagi orang yang menganggap bahwa si Mufti Batavia, Usman bin Yahya, adalah antek Belanda. Dia tidak terima, sahabat-sahabat. Dia ngamuk. Dia siap dihina, tetapi jangan hina Usman bin Yahya. Itulah pernyataan kerasnya, sahabat-sahabat. Dan dia siap melawan bagi orang-orang yang melakukan penghinaan. Nah, sebelum kita komentari atas pernyataan si Bahar Smith ini, mari kita lihat videonya. Usman bin Yahya antek Belanda. Bangsat, ente antek Belanda anjing. Kalau ente mau hina-hina ana, jangan berani ente hina-hina habaib, apalagi Habib Usman bin Yahya. Bangsat ente. Orang mana ente? Ana samperin rumah ente. Ente kalau mau hina-hina ana, caci maki ana supos ente. Jangan berani-beraninya ente hina para habaib. Apalagi Habib Usman bin Yahya, Mufti Betawi. Oke, itu tadi sahabat-sahabat. Kita sudah dengarkan bagaimana klarifikasinya yang dilakukan oleh Bahar Smith. Dan dia hanya marah. Nah, melakukan klarifikasi. Nah, yang pertama catatannya untuk Bahar, bahwa apa yang terjadi dan apa yang pernah dilakukan oleh Usman bin Yahya, sehingga sudah tertanam di benak kita sebagai warga pribumi bahwa memang betul 100% si Usman bin Yahya ini adalah antek Belanda dengan berbagai macam bukti sejarah, kan begitu. Misalnya diangkat menjadi Mufti Batavia dan ada logonya, ya kan, yang salib apa itu kan, ya, sebagai bukti penghargaan. Nah, itu kecurigaan pertama. Itu yang misalnya ya, apa yang kenapa warga pribumi, masyarakat Indonesia itu menganggap bahwa Usman bin Yahya adalah antek Belanda. Kemudian yang kedua, misalnya doa Ratu Hilmina, jayalah terus. Itu kan bukti bahwa saat itu terjadi warga pribumi lagi sedang berjuang untuk mengusir Belanda, tetapi Usman bin Yahya dikategorikan adalah orang yang mempertahankan Belanda. Ya kan? Nah, itu. Kemudian yang ketiga misalnya kudeta berdarah, kudeta diam-diam ya, di Banteng itu, kerajaan Banteng itu yang sampai diasingkan, kan? Begitu, sahabat-sahabat. Nah, kemudian si Bahar Smith membantahnya dengan mau melawan. Tidak bisa seperti itu. Ini bukan zaman jahiliyah lagi. Ini sudah zaman keterbukaan publik, keterbukaan informasi. Orang semua cerdas melihat itu, menilai itu, kan begitu. Seharusnya Bahar Smith itu membantah tuduhan-tuduhan itu yang Bahar anggap bahwa itu keliru dengan bukti sejarah pula. Karena sejarah harus disejajarkan di zamannya, kan begitu. Jangan bicara sejarah tahun zaman Belanda disejajarkan atau dibuat disandingkan dengan sejarah zaman Jepang, kan tidak apple to apple. Nah, sehingga Bahar seharusnya membangun narasi sesuai dengan apa yang dituduhkan oleh warga pribumi, kan begitu sahabat-sahabat ya, supaya kita ini sedikit cerdas. Tetapi kalau seperti ini terus bantahan-bantahannya, baik bantahan terhadap buku yang disusun oleh Kiai Haji Imanuddin dengan membantah seperti itu atau membangun narasi lain, itu orang akan berpikiran bahwa itu hanya membelokkan saja. Artinya tidak mampu dan benar apa yang
sangkakan, apa yang diduga, apa yang dituliskan oleh Kiai Haji Imanuddin dan anggapan warga pribumi bahwa Usman bin Yahya itu adalah anti Belanda. Jangan begitulah, bukalah ruang dialog, buktikan itu. Nah, supaya laris manis lagi kan. Nah, saya kira itu, sahabat-sahabat. Selamat bersantai, selamat pagi. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme, NKRI harga mati.